Shalom, selamat pagi. Senang kembali bisa bertemu dengan saudara-saudari dalam program Sharing and Inspiring secara khusus dalam segmen Renungan Pagi. Kali ini kita akan melanjutkan renungan kita dari Amsal yang ke-8 ayat 22 sampai 31. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini. Kami bersyukur karena perlindungan Tuhan, kami bersyukur karena pemeliharaan Tuhan, kami bersyukur kami diberi kesempatan hidup hari ini. Biarlah hari ini ya Tuhan, kami hidup memuliakan Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Dan biarlah kami hidup sesuai dengan firman-Mu. Biarlah kami hidup sepanjang hari ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga nama Tuhan saja yang ditinggikan, nama Tuhan saja yang dimuliakan lewat hidup kami. Sebelumnya kami mau belajar firman-Mu, biarlah Roh Kudus berkarya di antara kami, yang menguatkan kami, yang menghibur kami, yang mencelikkan mata rohani kami, yang menolong kami mengerti firman-Mu, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Biarlah juga Tuhan menolong hamba-Mu yang sangat terbatas. Hamba-Mu sangat terbatas. Roh Kuduslah yang menolong. Roh Kuduslah yang membimbing. Roh Kudus juga yang menuntun. Sehingga setiap pengajaran yang keluar dari mulut hamba-Mu itu menguatkan setiap pendengar kapan saja. Meneguhkan mereka. Bahkan mencelikkan mata rohani mereka. Sehingga mereka bisa melihat kebenaran. Biarlah Roh Kudus yang menolong. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami sudah siap belajar firman Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin saudara-saudara. Mari kita buka Alkitab kita dari Amsal yang ke-8 ayat 22 sampai 31 ya. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air, sebelum gunung-gunung tertanam, dan terlebih dahulu daripada bukit-bukit aku telah lahir. Sebelum ia membuat bumi dengan padangnya atau debu dari dataran pertama. Ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggariskan kaki langit pada permukaan air samudera raya. Ketika ia menetapkan awan di atas dan mata air samudera meluap deras. Ketika ia menentukan batas kepada laut supaya air jangan melanggar titahnya. Dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangannya. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain di hadapannya. Aku bermain-main di atas muka bumi dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Saudara, kalau kita berbicara asal-usul hikmat, tentu kita berbicara sumbernya. Sudah jelas ya, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Jadi, sebagai tindakan kita, maka kita harus beriman. Ya, kita harus takut akan Tuhan sebagai tindakan iman. Ya kan? Tuhan adalah sumbernya. Memang ketika Salomo berkata kepada anaknya, carilah hikmat, maka secara tidak langsung sebenarnya mencari Tuhan juga. Ya, itu sebagai iman kita kepada Tuhan. Nah, iman itu kan harus bertindak. Maka tindakan iman itu ya pertama yaitu mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Ya, itu bisa kita simpulkan dari renungan pagi yang sebelum-sebelumnya, ya, dan juga belajar, ya. Bahkan dikatakan mengejar hikmat seperti mengejar harta karun. Artinya ada usaha. Jadi beriman dan bertindak. Jadi seiring dengan pertumbuhan rohani kita, seiring dengan pembelajaran kita,
maka bertambah pula hikmat kita. Ya, saya tidak perlu lagi banyak berbicara tentang sumber hikmat, karena saya percaya dari renungan-renungan sebelumnya kita sudah banyak mendengar tentang sumber hikmat. Nah, sekarang yang pertanyaan yang kedua itu, kapan hikmat itu ada? Nah, perikop ini atau section ini menjawab kapan hikmat itu ada. Di sini dikatakan, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Jadi Tuhan pertama kali menciptakan hikmat sebelum menciptakan segala sesuatu. Ya, sebelum menciptakan alam semesta dan segala isinya, itu maksud saya. Jadi Tuhan terlebih dahulu menciptakan hikmat. Karena dalam ayat sebelumnya jelas dikatakan bahwa Tuhan menciptakan alam semesta ini dengan hikmat. Luar biasa. Tuhan bisa saja, tentu dia maha kuasa ya. Maha kuasa, dia bisa menciptakan tanpa hikmat, bisa. Tetapi menurut saya ada satu pembelajaran yang perlu kita pelajari di sini, yaitu bila Tuhan saja menciptakan hikmat sebelum menciptakan alam semesta ini, maka kita juga sebagai manusia, kita juga harus sebenarnya mencari hikmat, ya, mencari hikmat sebelum kita memulai pekerjaan kita. Nah, itu pembelajaran yang dapat ditarik di sini. Bukan berarti Tuhan tidak bisa menciptakan tanpa hikmat, bisa saja. Tapi saya lihat di sini ada satu pembelajaran yang diberikan kepada kita bahwa Tuhan menciptakan hikmat terlebih dahulu sebelum ia menciptakan alam semesta dan segala isinya. Sehingga alam dan semesta isinya ini bisa juga masuk ke dalam hikmat manusia. Manusia bisa mempelajarinya. Ya, ini pembelajaran yang kedua. Jadi saudara-saudara, ketika kita melihat alam semesta dan segala isinya, wah, kita akan kagum dengan hikmatnya Tuhan itu. Kita bisa melihat bagaimana desainnya yang begitu luar biasa, ya. Itu melebihi kapasitas kita, ya. Nah, demikian juga saudara-saudara, kita ketika kita mengerjakan pekerjaan dengan hikmat, maka kita akan mendapat hasil yang lebih baik. Ya, kalau Tuhan tentu hasilnya sempurna karena dia sempurna. Kalau kita saya sebut lebih baik, ya, karena kita hanyalah ciptaan, kita terbatas, ya. Hikmatnya Tuhan dengan hikmatnya kita sejauh langit, ya, ke bumi, sejauh bumi, ya, jauh sekali. Kita hanyalah ciptaan. Tetapi ada pola yang bisa kita tarik, yaitu seperti yang saya katakan tadi, jika Tuhan memulainya dengan hikmat, maka kita pun harus memulai segala sesuatu ini dengan hikmat. Itulah pentingnya kita ya belajar firman Tuhan, ya berdoa, meminta petunjuk kepada Tuhan, ya memuji Tuhan saat teduh, ya di pagi hari. Karena apa? Dengan demikian kita mengisi hikmat, kita mendapat hikmat dari Tuhan bagaimana kita hidup hari ini dan kita dituntun oleh firman Tuhan. Menarik sekali saudara, ayat 22 itu sebagai statement. Kemudian ayat 23 sampai 31 itu penjabaran. Menjelaskan memang, ya, dikatakan kalau di sini, ayat 23 sekarang ya, sudah pada zaman purbakala aku dibentuk pada mula pertama sebelum bumi ada. Jadi sebelum bumi ada, ya, hikmat sudah ada. Kemudian sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit, aku telah lahir.
Jadi hikmat sudah ada di sana sebelum gunung-gunung ada, ya. Kemudian ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggariskan kakinya, kaki langit pada permukaan air samudra raya. Ketika ia menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudra raya meluap dengan deras. Ketika ia menentukan batas kepada laut supaya air jangan melanggar titahnya. Dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi. Aku ada sertanya sebagai anak kesayangannya. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain di atas muka bumi dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Jadi saudara-saudara, dari ayat-ayat ini jelas kita ketahui bahwa hikmat itu sudah ada, ya, sebelum bumi dan segala isinya diciptakan. Lalu pertanyaan yang ketiga, dan apakah yang dimaksud di sini? Hikmat yang dimaksud di sini ini mengacu kepada Yesus. Karena saya beberapa kali mendengarkan demikian. Tapi sebenarnya akan sangat berbahaya. Ya tentu perlu, ya kalau saya salah dalam konteks ini, Bapak Ibu juga bisa kasih saya referensi supaya belajar. Ya, akan sangat berbahaya karena kesannya Yesus menciptakan. Nah, tendensi itu saya yakin Anda tidak setuju. Ya. Kemudian dalam penafsiran itu ada beberapa pendekatan. Nah, pagi ini kita akan mencoba pendekatan dengan studi kata dan gramatika. Ya, coba kita lihat. Kita mulai dulu ayat 22 ya. Kita lihat dulu ayat 22. Coba kita lihat ayat 22. Siapakah yang dimaksud dengan? Ya. Oke. Maksud saya tadi ayat 30 coba. Kita mulai dari ayat 30. Ya. Kita cek, ya biasanya orang akan berkata mulai dari ayat 30 ini ya. Dikatakan aku sertanya sebagai anak kesayangannya. Biasanya karena kata anak kesayangan ini maka dipakai untuk mengacu kepada Yesus. Ya, bisa-bisa saja, tapi coba kita lihat gramatikanya apakah demikian. Nah, kalau kata anak ya, kalau kata anak seperti saya ambil ini dari Yesaya 9 ayat 6 ya. Ya, ini yelet. Yelet ya. Yelet itu anak. Ya. Young man, animal. Kemudian kita bisa melihat di sini yelet. Kemudian kita cari gendernya juga ya. Ya, di situ dia absolut ya. Kemudian ini nubuatan kepada Yesus ya. Kita lihat gendernya yang dipakai pada sehat ajaib.
Dia juga ya penasehat ajaib ya. Penasehat ajaib itu dia maskulin dan absolut. Nah, ini kita tahu bahwa ini memang mengacu kepada Yesus. Oke. Dan kita lihat bahwa gender yang dipakai ya, gender yang dipakai kepada ya. Ini. Oke, saya ulang. Deuteronomy 6 verse 4. Tadi saya sudah siapkan, ternyata ketutup lagi dia. Ya, kita lihat di sini Shema Israel ya. Kita lihat di sini Yod He Vav He ya. Yod He Vav He dia maskulin ya. Yahwa ya, ini atau bisa juga disebut Yahweh, tapi kalau orang Israel tidak menyebut ini ya, karena saya sudah pernah menjelaskan mereka tidak sebut itu, diganti biasanya jadi Adonai ya. Bukan berarti karena mereka tidak bisa baca, tapi karena nama itu terlalu kudus sehingga mereka ganti jadi Adonai ya, maskulin. Jadi gender yang dipakai untuk Allah itu rata-rata dipakai maskulin, walaupun sebenarnya karena dia roh adalah neuter, tetapi dalam bahasa Ibrani ya, dalam tata bahasa Ibrani maksudnya ya, Yod He Vav He atau Adonai, kemudian Yesus Roh Kudus, kemudian Elohim, selalu itu ya menggunakan maskulin. Nah, kemudian kita bandingkan dengan nanti di sini ya. Tadi saya katakan ya Yalet ini menggunakan Amon ya, menggunakan Amon. Nah, ini menarik sekali sebenarnya, ini tadi seperti dikata ya. Di sini ada penjelasannya. Amon. Amon adalah dewa orang Mesir. Kemudian kalau di Yunani itu Zeus. Sebenarnya ini adalah dewanya orang Tebes ya. Tetapi kemudian menjadi dewa yang luar biasa bagi orang Mesir karena dia sebagai suksesor yaitu anak Raja Dewara. Namanya disebut Amon-Ra. Ya, dia dulunya Allah yang rahasia yang menyembunyikan dirinya dan susah ditemukan. Ya, Amon artinya hidden. Nah, setelah saya pelajari saudara-saudara, kenapa menggunakan kata Amon di sini? Ingat, Amon itu dulu suksesor dan dia tersembunyi ya. Dan tersembunyi. Nah, jadi penggunaan kata ini bukan berarti maksudnya hikmat di sana sebagai dewa, tapi lebih mengacu kepada suksesornya, ya. Jadi ketika Tuhan menciptakan alam semesta, dia menggunakan hikmat, ya. Maka dalam konteks ini artinya penciptaan itu sukses dengan hikmat yang diberikan oleh Tuhan. Yang kedua, hikmat itu tersembunyi, ya. Maka kita harus mencarinya, bahkan dikatakan mencari seperti harta karun yang tersembunyi.
Jadi ini mengacu lebih kepada master workman ya. Jadi kata yang dipakai dalam bahasa Inggris ini masuk akal juga ya penerjemahan ini, karena sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, Tuhan menciptakan dia, kemudian Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan menggunakan hikmat itu. Jadi masih masuk akal, a master workman. Kemudian kita tahu bahwa kalau hikmat itu ya kata hakamah ya. Hakamah itu gendernya itu feminin. Nah, kalau di sini kan kita lihat dia tidak punya gender ya. Nah, kita lihat di bagian berikutnya. Oke. Ayat 31 ya. Yes. Ya, ayat 31. Ya, rejoicing. Kalau dalam bahasa Ibrani itu mesaheket, itu berasal dari kata sahek ya. Mesaheket. Ini kalau kita lihat verb-nya ini adalah verb fiel ya. Fiel ini adalah kata kerja yang dipersingkat ya dari kata imperfect menjadi imperatif. Nah, biasanya ini dipersingkat ya, dipersingkat ya. Kemudian kalau kita lihat dalam bahasa Inggris juga ya sama ya, tata grammar bahasa Inggris dia juga langsung rejoicing di sini. Kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan aku bermain-main ya. Ya, aku bermain-main di situ, tapi kalau bahasa Indonesia dibuat di situ ada subjek dan verb-nya. Kalau dalam bahasa Inggris dia langsung singkat menjadi rejoicing ya. Dalam bahasa Inggris kalau memiliki subjek yang sama maka bisa diterjemahkan langsung dengan menggunakan gerund yaitu rejoicing. Ya, jadi kita belajar 3 gramatika ini ya. Bahasa Ibrani, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Indonesia tetap menggunakan subject verb, dia tidak singkat ya. Nah, maka kita bisa simpulkan di sini subjeknya feminin ya. Maka kalau subjeknya feminin ya kita tahu bahwa yang feminin ini pasti hikmat ya. Tadi kita sudah lihat di ayat, kita lihat kembali di ayat 12 tadi ya. Oke. Hakamah, feminin. Maka secara gramatikal, maka kata aku di sini dikatakan sini, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan, maka kata anak di sini adalah gendernya feminin, ya. Jadi ayat ini lebih tepatnya berbicara hikmat, ya. Ayat ini lebih tepatnya berbicara hikmat. Kemudian kenapa disebut hikmat itu sebagai dia Salomo mengatakan sebagai anak kesayangan, itu lebih kepada prioritas atau kesenangan ya, lebih kepada prioritas atau kesenangan. Dengan kata lain, Tuhan menciptakan hikmat itu dan Tuhan menggunakan hikmat itu sebagai kesenangannya untuk menciptakan segala sesuatunya ya. Jadi pagi ini kita belajar yang pertama tadi, jika Tuhan menciptakan alam semesta dan segala isinya menggunakan hikmat,
maka kita pun sebagai ciptaannya harus menggunakan hikmat. Yang kedua, kita bisa melihat ketika Tuhan menciptakan alam semesta, kita bisa melihat hasilnya begitu luar biasa, dahsyat, sempurna. Ya tentu Tuhan tidak bisa dibandingkan dengan kita, ya jauh sekali. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan, kita menggunakan hikmat supaya kita berhasil dalam pekerjaan kita, kita bisa mendapat hasil yang lebih baik dari pekerjaan kita. Yang ketiga tadi kita belajar di sini, yaitu kita belajar gramatika dan studi kata, kita bisa melihat bahwa konteks ini lebih tepat berbicara hikmat. Kalaupun misalnya ada orang yang menerjemahkan atau menafsirkan ini kepada Yesus, yang menjadi pertimbangan, harus tolong dipertimbangkan apakah nanti tidak ada tendensi Yesus diciptakan. Yang kedua, tolong dipertimbangkan yaitu studi gramatikanya. Kalau misalnya dalam konteks ini saya masih perlu belajar, silakan Bapak Ibu tulis referensinya di bawah. Saya pun sangat senang belajar, ya. Dan kalau misalnya nanti saya perlu revisi renungan ini, saya tidak masalah, ya, karena saya juga masih belajar. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur pada pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh belajar yaitu tentang hikmat, bahwa Tuhan menciptakan alam semesta ini dengan menggunakan hikmat. Maka oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah kami ya Tuhan belajar, kami tarik pembelajaran bahwa kami memulai aktivitas kami dengan hikmat. Karena dengan hikmat itu kami akan mendapatkan hasil yang lebih baik dari setiap pekerjaan kami. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, biarlah Roh Kudus yang berbicara di antara kami masing-masing, menolong kami memahami firman Tuhan. Sebelum kami memulai hari ini ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh aktivitas kami dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, saudara-saudara. Saya mengucapkan terima kasih buat dukungan Bapak Ibu yang sudah menyaksikan channel ini, dukungannya melalui like-nya, terima kasih, dan juga berbagi. Dan bagi Bapak Ibu yang belum menekan tombol subscribe, silakan ditekan tombol subscribe-nya. Dan bila Bapak Ibu diberkati, silakan di-share. Sekali lagi, saya Dr. Tulung Marbun mengucapkan terima kasih banyak. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.